Oke, hello semuanya. Welcome back to my channel, Profound Priestess Tarot Indonesia. Di sini aku sebelum mulai readingan hari ini aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan ya. Akhirnya setelah 1 bulan berpuasa kita bisa merayakan kemenangan. Oke, jadi maafin kalau aku ada salah-salah guys dalam perkataan, dalam apapun itu yang menyinggung kalian, aku minta maaf ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, dan ini masih liburan vibe ya. I hope semuanya masih dalam energi positif, masih dalam suasana kehangatan hari raya gitu, makan-makan, ketemu keluarga, ketemu relasi jauh gitu kan, dapat THR. Iya lupa itu yang paling penting, dapat THR ya. Oke, di sini aku mau bahas tentang percintaan sesuai dengan judulnya, siapakah yang diam-diam mencintaimu ya. Oke, aku nggak tahu video ini akan jadi lama atau jadi pendek. Let's see aja, karena kalau aku buat video itu kebanyakan spontan ya, jadi tergantung terpanggilnya yang mana dan belum tentu juga mau berapa lama gitu, jadi ya udah terpanggilnya aja gitu. Nah, kita cek energinya ya. Apakah dia orang baru, orang lama? Kita nanti pakai kartu tarot. Ini baru aku cleansing barusan, dan aku baru reorder juga. Jadi masih sangat urut. Kalau kalian lihat kartu tarot aku ini sangat urut. Masih kayak baru gitu. Kartunya urut dari king sampai ace gitu, aku urutin. Oke, nah teman-teman, ini bukan pick a card atau bukan pilih kartu, ini general reading, energi banyak orang, bisa ratusan, bisa ribuan. Dan I hope kalian bisa bijaksana ya untuk mengambil pesan gitu. Karena ini bukan bacaan personal reading atau pick a card reading, jadi tolong untuk kalian yang merasa tidak resonate atau merasa wah nggak mau kayak gini kak, amit-amit aku kayak gini gitu, tolak aja nggak apa-apa, karena kemungkinan itu bukan energi kalian. Dan juga kalaupun itu energi kalian, kalian itu masih berhak untuk membentuk masa depan kalian sendiri gitu, karena Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan kita free will, dan prediksi atau ramalan itu masih bisa sangat berubah, probabilitasnya itu sangat berubah, masih bisa berubah banget gitu. Probabilitasnya itu terjadi ya 50-50 lah, kecuali yang ngasih lamaran ya, kecuali yang ngasih ramalan nabi ya, kayak atau atau kalian ketemu malaikat gitu, tiba-tiba lagi ngapain terus ada malaikat datang terus dikasih ramalan. Nah itu mungkin yang 99% akan terjadi karena dari kuasa ilahi. Tapi kalau fun reading gini aja mah masih 50-50. Yang penting itu di kaliannya, di energi kaliannya, mau menerima yang mana. Kalau nggak suka ya udah, kita tolak aja. Nanti kalau misalkan kalian mau personal reading, actually channel aku belum membuka personal reading, jadi aku sangat mengencourage kalian untuk mencari tarot reader yang lain. Bukannya belum mau guys, tetapi memang my hands are full right now. Jadi aku tuh masih banyak banget packed ya, dan aku malah takut kalau personal reading di tengah-tengah kesibukan aku malah jadi nggak maksimal gitu. Jadi aku mempromosikan tarot reading kesayangan kalian yang lain aja gitu. Kalau kalian memang butuh, kontaklah mereka secepatnya guys. Oke, nah now let's start the reading. Oke, langsung aku tarik energinya ya. Maaf kalau videonya tadi agak kepotong karena tadi aku harus memastikan noise reductionnya itu nyala. Kalau enggak berisik banget di luar guys, masih ada banyak anak kecil main petasan. I am not blaming ya, karena kan memang ini suasana merayakan, suasana sukacita gitu. Jadi I just want to make sure want to make sure that that mic-nya ini udah disetting dengan benar. Oke, aku tarik lagi, aku butuh minimal 5.
5 kartu untuk yang membaca, yang melihat ini ya. Oke, siapa yang diam-diam menginginkanmu atau mencintaimu? Yang mencintaimu dalam diam. Yang mencintai kamu dalam diam. Oke, kamu juga bisa tutup mata, tarik nafas. Akan tarik lagi. Oh, belum, nggak mau dia. Oke, ini keluar. Banyak earth energy ya di sini. Aku coba ini lagi deh. Shuffle-nya aku ratain lagi. Earth energy. Oh, nah ini tumpah-tumpah sekarang guys. Sini juga masih banyak. Aku kocok lagi. Ada wands langsung keluar 3. Ada swords, 2 of swords, and the last one we have king of wands. Aku tata dulu ya ininya. 1, 2. Itu Wagapatma. Kita lihat bottom of the deck-nya. Justice. Mungkin dia kerjanya dengan pemerintah ya, yang berhubungan dengan justice, atau pengacara, atau advokat, atau apapun itu yang berhubungan dengan justice. Tapi di sini kalau aku lihat ini agak karmik juga sih untuk hubungannya. Oke, kita lihat ya satu-satu. Di sini kita ada Page of Pentacles. Page of Pentacles ini dia kayaknya secara emosional belum terlalu dewasa gitu. Tapi di sini masalah Pentacles itu juga berarti masalah finansialnya dia juga. Artinya dia itu bukan dari orang yang bawah-bawah banget, bukan juga orang yang di atas banget gitu. Dia orangnya pekerja keras, cuma memang belum mateng banget sih. Dia masih memulai sesuatu atau mungkin baru memulai pekerjaan baru yang itu akan membuahkan hasil. Di sini sebenarnya juga ada Ace of Pentacles gitu, yang akan membuahkan hasil, dan juga project baru, atau mungkin dia sedang membangun sesuatu lah pokoknya, dan ini masih berawal banget. Itu kalau dari sisi Pentacles-nya dia ya, literally karirnya dia gitu. Nah, cuma kalau aku lihat dari secara cintanya dia ke kamu, itu sebenarnya aku nggak tahu ya, ini aku dapat impresi cinta pandangan pertama gitu. Dan dia kayaknya dalam hati masih terlalu cepat nih untuk bilang kalau ini tuh serius gitu. Iya sih, kayak orangnya gitu sih, cinta pandangan pertama, dan cintanya tuh masih awal-awal, masih kayak mula-mula gitu. Nah, cuma walaupun cintanya ini masih awal atau mula-mula, dia itu ini ya, dia itu juga besar juga, maksudnya rasa emosi yang dia rasakan itu gede juga karena ada Ace of Pentacles. Jadi rasanya tuh langsung utuh, langsung gitu loh. I see. Ini mungkin waktu pertama kali dia jatuh cinta sama kamu. Jadi nggak sekarang banget. Bisa jadi sekarang banget, ada beberapa, ada juga yang ini cerita ketika dia awalnya jatuh cinta sama kamu gitu. Nah, terus kita lihat kenapa kok dia mencintai kamu dalam diam. Kenapa tidak I see. Kenapa tidak dalam keramaian? Enggak ya guys ya. Kenapa tidak terang-terangan gitu mencintai? Kenapa dalam diam? Oke. Di sini dia pernah tersakitin atau takut untuk mengambil kesempatan, dan di sini ada keputusan. Dia terjebak di 2 keputusan. Gitu. Aku nggak lihat ini third party sih. Aku nggak melihat itu. Tapi tapi bisa jadi itu third party. Sorry guys, kalian kok dengar petasan, I'm so sorry.
Tapi nggak apa-apa. Ini bisa jadi dia memang terjebak dalam keputusan dua orang. Jadi antara memilih kamu atau memilih dia gitu. Bisa jadi juga third party-nya ini karena keluarga. Jadi mungkin dia masih menimbang-nimbang kamu itu sebenarnya cocok atau enggak gitu. Tapi ada King of Wands di sini. Waduh, King of Wands ini dia karismatik ya, karismatik. Setelah itu orangnya juga banyak disukain sama pilihan-pilihan yang lain, dan dia tahu itu, dia tahu kalau dia itu high demand gitu. Nah kamu itu memberikan impresi yang kuat sih. Jadi walaupun mungkin semua orang itu kan ada sisi playernya gitu ya, player ada yang player secara romantis yang benar-benar mainin lawan jenis gitu, bisa kayak punya pasangan sekali 5 gitu, ada player kayak gitu. Atau ada juga player tapi tuh dia playernya lebih ke sosial, jadi kayak dia tuh deket-deket sama lawan jenis tuh ya cuma pengen tahu aja, oh reaksinya dia tuh gimana sih. Itu kayak King of Wands gitu loh. Nah cuma khusus untuk kamu, rasa dia itu kuat gitu. Jadi bukan eksperimen atau bukan pilihan yang bakal nanti dipilih-pilih, enggak. Itu impresi perasaan dia ke kamu itu masuknya ke kuat, karena di sini ada Ace of Pentacles gitu. Cuma ya itu ada satu pilihan. Kita coba buka lagi. Oh, Emperor. Di sini ada masculine energy. Masculine energy nggak tentu gender ya. Masculine energy itu pokoknya take charge, leadership. Jadi dia bisa kerja di pemerintah, kerja di satu instansi, dan dia itu take care dan dia itu mungkin antara posisinya dia tinggi atau leadershipnya, jiwa leadershipnya dia tinggi, yang akan membawa dia ke keberuntungan di finansial. Oke, aku mau simpen dulu ini bottom of the deck. Aku taruh mana ya? Taruh sinilah ya. Ini mepet-mepet, ini agak jauh biar kelihatan ini bottom of the decknya. Oke, kita ambil. Sorry. Tiba-tiba dengar ada suara orang ngomong, ternyata speaker aku. Oke, aku cut aja ya. Oke, kita cari lagi ini tarot yang kedua. Oke, maksudnya aku akan tarik energi lagi. Aku bikin pertanyaan dulu, bentar. Oh iya, ini apa ya untuk Two of Swords? Ini dia kenapa? Atau mungkin Nine of Wands dulu aja. Oke, apa yang menghalangi dia untuk datang ke kamu? Apa yang menghalangi dia untuk datang ke kamu? Ini aku kocok dulu. Aku tuh selalu lupa kalau aku tuh punya kehendak bebas gitu. Ngocok tuh nggak harus kayak tadi, bisa diginiin. Nah, iya itu lebih gampang. Bisa diginiin lagi. Aku mau lagi 2 kali. Mohon maaf ya guys, agak nggak jelas. Kita bawa santai aja ya. Soalnya kalau percintaan itu kalau nggak dibawa santai, akunya jadi sedih, bisa nangis gitu. Jadi ya udahlah, kita bawa santai aja ya. Oke guys. Oke, apa yang menghalangi dia? Oke, dapat 1. Oke, aku buka. Oke, iya ini langsung kebuka 2 ya. Ini Emperor lagi keluar. The Fool in reversed. Oke. Mungkin aku nggak mau ambil yang jatuh, aku ambil dari intuisi aja yang ini. Page of Wands. Oke. The Magician. Aku ngerasa dia ini feeling powerless ya. Dan tidak, ini ada bottom of the deck-nya, The High Priestess reverse, dan dia agak detach itu tuh kayak gak kekoneksi gitu loh sama intuisinya gitu. Dia punya intuisi yang keras tapi dia gak lagi detach gitu, karena mungkin karena ininya ya, karena
Nine of Swords-nya ini gitu. Di sini iya dia itu kayak sebenarnya itu dia bisa, dia pengen satu hubungan yang serius dengan kamu. Oke, Four of Wands ini tentang perayaan, tentang tentang pernikahan. Four of Wands itu tuh identikal banget sama pernikahan, tapi at some point nggak bisa gitu, kayak The Magician gitu. Dia tuh bisa melakukan apapun yang dia mau, tapi kalau kebalik ini tuh kayak ada yang kayak berarti dia bisa tapi dia ada bukan bisa tapi nggak mau ya, beda. Dia mau dan dia bisa, tapi at the same time ada situasi yang memaksa dia itu untuk ya udah kebalik jadinya. Jadi magiciannya bisa mengabulkan apapun keinginannya itu, jadinya enggak gitu. Nah, di sini kenapa? Di sini ada the Emperor and the Fool. The Emperor and the Fool and Page of Wands ini kebalik semua. Ini agak interesting ya. Aku bahas dulu dari The Emperor. The Emperor ini otoritas tinggi. Mungkin bisa jadi figur seorang ayah, bisa jadi figur seorang bos, atau pengaruh. Bisa jadi nggak ada hubungan apa-apa secara direct, tapi pengaruh paling kuatnya itu energinya maskulin gitu. Dan dia kayaknya itu, aku nggak lihat menentang ya, tapi mungkin orang yang tertarik sama kamu ini dia sudah memprediksi kalau aku sama kamu ini nggak akan setuju. Orang ini the Emperor ini nggak akan setuju gitu. Dan dia itu masih the Fool juga gitu. Dia masih the Fool kebalik itu tuh apa ya? Kalau the Fool gini, ini kan Fool itu kan artinya belum, orang yang nggak tahu apa-apa gitu kan, orang yang masih polos atau gimana. Nah, kalau the Fool ini tegak lurus, itu tuh oke, aku nggak tahu apa-apa tapi aku mau ambil chance, aku kayak ya udah apapun itu YOLO gitu. Itu the Fool kalau dia tegak lurus. Kalau ini dia itu waduh, aku kayak aku nggak tahu apa-apa nih, jadi kayak lebih ketakut ambil resiko. Karena the Emperor reversed ini Emperor yang kebalik ini, jadi dia takut untuk ambil resiko. Dia kayak sudah punya overthinkingnya sendiri, nanti kalau aku sama kamu gimana pandangan dari the Emperor ini gitu, mungkin dari ayahnya gitu. Dan Page of Wands, nah Page of Wands ini kan kalau kalian lihat figurnya itu anak kecil ya, anak kecil atau anak muda. Dan Wands itu tuh melambangkan tentang desire atau keinginan gitu, atau itu juga bisa perbuatan effort. Nah, effort gitu, keinginan yang kuat dan diserta dengan effort gitu. Nah, di sini karena ini masih Wands, kartunya ini dari seri Wands, itu berarti keinginannya itu ada. Keinginan untuk dia dekat dengan kamu itu ada, cuma memang dia tahan gitu. Memang dia tahan ya karena ini. Dan dia juga masih secara desire, dia itu juga masih belum tahu sih membedakan secara filosofi itu tuh dia belum nyampe di tingkat dimana kalau aku mau sesuatu aku nggak mau dengerin kata orang lain, yang penting akunya seneng. Itu dia secara filosofi belum sampai situ. Filosofinya dia itu ya main aman, aku dilihat orang baik, terus validasi dari luar. Dan validasi itu tuh sangat-sangat sangat-sangat penting buat dia gitu. Apa kata mama aku, terus apa kata mentor aku, pokoknya apa yang dikatakan mama, papa, mentor itu tuh itu yang terbaik buat aku, dan dia telan itu mentah-mentah gitu. Jadi secara filosofi dia belum nyampe kalau aku ini nggak mau peduliin kata orang lain, pokoknya akunya happy, pokoknya hubungan ini itu nourishing itu tuh berbuah buat aku, akunya happy, akunya bahagia dengan orang ini, itu enggak gitu. Dia belum sampai ke situ gitu. Oke, itu yang Nine of Wands. Sekarang kita coba Two of Swords gitu. Berarti ada 2 pilihan ya. Oke, kalau ini apa yang menghalangi kamu itu, aku simpulin dulu ya, ada ketidaksetujuan. Mungkin dia belum ngomongin itu langsung, tetapi dia sudah memprediksi ketidaksetujuan itu.
gitu, dimana dia harusnya bisa tapi karena prediksinya dia atau keparnoannya dia itu jadi dia nahan diri mereka. Nah sekarang Two of Swords itu apa gitu, apa dua pilihan itu tentang apa? Coba apa dua pilihan itu, apa dua pilihan dari orang yang tertarik dengan kamu, untuk orang yang mencintai kamu dalam diam. Ini kebanyakan lagi ya, aku nggak bisa kocok yang ada yang satu loncat nih, apa nih, Eight of Wands. Iya, ini kayaknya dia third partinya lebih ke kerjaannya sih kalau aku lihat, belum kelihatan ada orang lain atau enggak. Oke, aku naikin dulu ya, aku naikin biar kelihatan satu-satu, biar rapi juga. Sebentar guys, cepetan ya. Oke, ya sambil aku ngerapiin, sambil aku ngomong aja ya, daripada kalian nungguin lama. Ya, jadi ini ke pekerjaan. Oh ya, by the way, zodiak dia itu ada earth sign-nya kuat. Jadi Capricorn, Taurus, Virgo itu kuat banget. Terus ada air sign itu juga kuat di sini karena kita punya wands dan kita punya swords, dan wands-nya ini banyak banget ya. Jadi air signs itu Libra, apalagi Libra, Aquarius, satunya aku lupa. Kok bisa lupa sih? Aku mohon maaf ya guys ya, aku tuh orangnya lupaan. Satu lagi apa? Nanti ya kalau aku inget. Libra, Aquarius. Oh my god, ya ampun. Oh my god, aku harus banyak-banyak minum air putih ini. Komen di bawah ya kalau kalian tahu, ingatkan aku air signs itu apa aja. Ini, terus ini ada apa lagi nih? Oke, aku nggak akan ambil tapi aku lihat aja. Di sini ada Ten of Swords reversed. Terus ada kepekerjaan. Apakah dia menyakiti kamu dulunya? Aku nggak tahu sih. Nanti kita cari klarifikasi ya tentang Ten of Swords, mungkin dari Oracle. Oke. Dapat 2. Ada The Stars. Ada Eight of Swords. Dan juga ada Queen of Wands. Di sini ada Ace of Cups, tapi Ace of Cups-nya kebalik. Iya. I see. Wow, yang ini agak complicated ya. Tarikan ketiga tentang Two of Swords-nya ini. Oke, jadi kalau aku lihat pekerjaan dia itu dia memang lagi di tengah-tengah pekerjaan dan di tengah-tengah kamu, jadi mungkin dia masih memfokuskan sesuatu ya, tapi at the same time ini juga pelampiasan dia gitu. Nanti orang baru atau orang lamanya aku cari di Oracle ya guys ya, nanti aku lihat gitu. And then setelah itu kita ada Ten of Swords reversed. Kalau gini kan dia berarti masih ini ya, masih sakit banget. Nah ini mungkin kayak ke PTSD gitu, dia ada satu trauma dan dia tuh kebayang-bayang sama itu. Penyesalan, iya, kalau aku baru dapat kata-kata ya, penyesalan. Mungkin dia orang yang pernah menyakitin kamu, terus dia kayak tiba-tiba sadar gitu. Stars reversed ya, ini dia dalam kegelapan. Kalau star-nya tegak kayak gini, itu berarti dia punya satu tujuan, punya satu terang yang menuntun dia. Tapi kalau gini itu berarti dia ada di kegelapan gitu. Atau mungkin dia dulu pernah melihat star, pernah melihat terangnya itu, kamu mungkin terangnya dia, terus dia tiba-tiba langsung kehilangan itu gitu. Ini juga dia dapat ilham sih, dapat pengertian baru tentang koneksi ini. Kayaknya orang lama sih ya, kebanyakan aku lihatnya ini orang lama gitu, atau orang baru, I don't know. Kita nanti cari aja di Oracle ya, aku nggak mau
nggak mau ngarang-ngarang. Jadi ya aku udah pernah sih masih orang lama. Di sini kalau ini tegak itu dia berarti matanya itu tuh masih tertutup dari kebenaran. Nah, di sini dia sudah menyadari sesuatu. Nah, di sini and then Queen of Wands. Queen of Wands. Oke, Queen of Wands ini dia walaupun energinya feminin tapi dia itu suka mengekang ya. Suka mengekang. Apa itu? Apakah dia sekarang sama orang baru dan orang barunya itu suka mengekang dia, ataukah dia meninggalkan kamu demi orang baru dan ternyata orang baru itu mengekang sama dia, tapi nggak tahu. Ini ada energi Queen of Wands yang suka mengekang, atau mungkin Twin Flame karena aku baru sadar. Karena aku baru sadar ini ada King ada Queen. Iya, jadi mungkin Twin Flames juga mungkin. Oke, jadi kalau kayak gini itu kan banyak sisi positif dan negatif ya. King of Wands itu positifnya dia karismatik, terus dia passionnya itu membara. Setelah itu sisi negatifnya dia player gitu, dia suka bereksperimen secara sosial gitu dengan atau tebar pesona gitu kepada orang-orang. Nah, Queen of Wands dia itu sangat nurturing, passionnya itu match sama King ini, tapi dia suka mengekang gitu, suka mengekang dan controlling. Tapi dia ya gitu, dia itu kan ada matahari di sini ya, dia hangat kok, dia hangat gitu. Jadi menurut dia, menurut King of Wands ini, kamu itu hangat, kamu itu cantik, kamu kamu seorang queen gitu. Walaupun kamu sedikit controlling, tapi ya karena twin flames ya, jadi magnet satu sama lain. Iya, ya maybe ini twin flames sih. Jadi apa namanya, jadi kayak kuat gitu ya energinya, dan banyak dramanya juga kalau Twin Flames, banyak cobaan. Jadi kuat-kuatin aja kalau masih sekarang, kalau masih sama dia kuat-kuatin aja, kalau udah enggak focus on yourself gitu. Nah, sekarang kita cari kejelasan lagi. Ada yang loncat. Kejelasan lagi dan juga wejangan untuk kamu. Kita pakai oracle ini, aku akan ambil 4 mungkin ya. Oke, ada satu lagi jatuh. Enggak, ini enggak jatuh. Enggak, ini kesenggol jari jatuhnya, bukan karena loncat. Bentar. Oke, aku ambil 2 dulu deh, nanti kita kocok lagi ya, kita baca satu-satu dulu. Yang pertama banget power, oke? Power, pantas king and queens, oke? You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time. Iya nih, ini kayaknya dia itu mencintai kamu dalam diam-diam, orangnya orang lama, dan memang dia pernah membuat satu kesalahan sama kamu. Dan di sini dibilang untuk kamunya kamu itu punya power untuk meninggalkan energi ini gitu. Kamu punya power untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar untuk kamu gitu. Kita lihat lagi. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically improve. I see, iya sih, memang King and Queens ini kalau mereka jadi satu, apalagi Wands, itu passionnya nyala, tapi mereka juga sering berantem. Di sini mungkin kalau kalian udah putus ya, kalian itu dulu sering berargumen. Bukan berargumen karena banyak masalah dari luar, tapi memang masalah ego sih. Masalah ego, and then mungkin dia cari pelarian lain ya ke orang lain, dan karena ada two of swords di sini, dan akhirnya dia terjebak di dua pilihan gitu. Nice, criticizing one another. Iya sih, jadi mungkin kalian banyak argumen ya dulu ya. Oke, kita cek lagi yang ini. Oke. Aku sambil ngocok mau form pertanyaan dulu ya. Oke, apa pesan yang dia mau kasih ke kamu sekarang? Gitu.
Apa pesan yang dia mau kasih ke kamu sekarang? Bentar guys, aku masih ngerapiin kartunya. Oke. Apa pesan yang ingin dia kasih ke kamu sekarang? Apa pesan yang pengen dia kasih ke kamu sekarang? Oh, ada yang jatuh. Mungkin satu lagi. Nggak ada. Oke, kita baca dulu yang itu ya. Let there be closeness between you, but always give each other space. Oke, love never claims. Oh, ini ada yang jatuh lagi ternyata. Never claims, and then it simply allows and gives. Oke, di sini pesan dari dia buat kamu, satu, dia butuh space, tapi satu di sisi lain ketika dia datang ke kamu, dia juga pengen kamu terima gitu. At least nggak galak ya, karena Queen of Wands ini dia juga bisa galak gitu. Jadi maka dia kayak takut gitu kalau dia datang ke kamu, kalau jadi galak nggak ya gitu. Jadi dia pengen itu ada space dulu, dia fokus dulu ke dirinya sendiri, mungkin healing, mungkin ke pekerjaan atau gimana gitu kan. Tapi kalau kamu datang ke dia itu pengennya kamu kamu itu baik ke dia, jadi masih open gitu. It simply allows and gives gitu. Nah, ini apakah kamu harus menerima apa dia? Apakah kamu harus menerimanya atau enggak? Itu terserah kamu. Jujur, kamu yang lebih tahu situasinya. Kalau intuisi kamu bilang dia ngechat terus balas aja nggak apa-apa gitu. Mungkin ketika kamu balas chatnya itu dia jadi terbuka, kalian bisa jadi deep talk dengan satu sama lain gitu. Jangan dengerin apa kata orang ya. Aku tuh paling nggak suka sama apa kata orang kalau dia udah nggak ngechat lama terus kamu jangan balas, kak balasnya dilama-lamain aja gitu. Nggak kayak gitu sebenarnya. Itu bukan caranya kayak gitu bekerja gitu. Caranya ya ikutin intuisi kamu. Ketika dia datang balik ke kamu langsung tanya ke diri kamu sendiri, aku mau nggak ya sama dia lagi. Kalau intuisi kamu bilang oke, langsung balas, langsung to the point gitu. Lihat lagi di sini, ini panjang nih. Oke. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses. Yes, kayaknya ini twin flame sih. Jadi ini ya, kalimat pertama dulu. Hati-hati sama apa yang kamu proyeksi. Proyeksi itu tuh jadi kayak satu sifat yang kamu pancarkan ke orang lain gitu. Apa yang kamu proyeksi, for the qualities you admire, karena kualitas yang kamu idam-idamkan di satu orang itu tuh kualitas yang kamu punya juga di diri kamu sendiri. Yes, that is twin flame. Dan kita juga punya konfirmasi King and Queen of Wands. Oke, aku taruh sini ya, King and Queen of Wands biar lebih jelas. Iya, terus equally so, the qualities you don't like are also your own reflections. Jadi karena twin flames itu tarik-menarik, kualitas yang kamu gak suka dari dia itu kualitas yang ada di kamu juga sebenarnya. Sorry, kameranya kegoyang. Jadi kualitas yang dia nggak suka itu tuh ada di kamu juga sebenarnya, cuma nggak linear aja, makanya banyak dari kita itu nggak sadar gitu. Aku tuh dulu juga gitu, pernah ketemu twin flame kan, aku tahun 2020, parah sih. Kalau ini cerita pengalaman aku ya, aku nggak bilang semua twin flame itu parah koneksinya, enggak gitu, tapi dari aku sendiri gitu. Dia itu tuh sangat nggak menghargain aku, twin flame aku itu. Nah, terus aku bertanya-tanya kan, kalau twin flame kok dia nggak mau menghargain aku, selalu main-main aku tuh kenapa gitu. Ternyata self love aku itu masih sangat kurang gitu. Aku tuh kalau sama diri aku tuh masih terlalu keras gitu. Keras, disiplin itu baik ya kalau kalian kerja. Tapi kalau di dunia ini kan nggak tentang pekerjaan aja ya, ada juga hubungan, ada juga kesehatan. Nah, masalah hubungan dengan diri sendiri dan kesehatan itu tuh aku keras banget sama diri aku sendiri gitu. Makanya twin flame aku juga keras sama diri aku, kayak gitu ya, kayak keras lah dia, sifatnya batu banget gitu sama aku gitu. Iya sih, ini twin flame kamu sih kayaknya. Oke, udah 4, mungkin satu lagi ya.
Oke, kamu kalau mau menarik dia, fokuslah ke diri kamu sendiri gitu. Semakin kamu mengejar-ngejar itu semakin dia apa ya? Semakin bukannya dia menjauh, tapi semakin apa ya? Semakin gak ketemu terangnya gitu. Oke, kita cari. Oke, ada yang flip. Oke, tapi di sini ada juga ini nih, give thanks to the blessing of love soon to come your way. Mungkin nggak tahu ya kalau sudah terlalu toxic guys. Aku sih di sini kamera aku kegoyang. Oke, sorry sorry sorry. Oke, kalau di sini aku lihat sih nggak yang toxic toxic banget, tapi di sini memang agak gelap sih, rumit, runyam, bukan yang abusive atau gimana, enggak, cuma secara emosional itu draining, jadi itu ngabisin energi emosi kalian, dan juga rumit lah, rumit, terlalu banyak blok dalam diri, baik diri kamu atau diri dia sendiri gitu. Jadi mungkin ada love yang akan datang, ada orang baru yang akan datang ke kamu gitu. Know that you deserve to be and have all that your heart desires, truly desires. Okay. Di sini disarankan kalau ada orang yang datang ke kamu, tapi kamu lihat ya, orang yang datang ke kamu itu benar-benar bisa memenuhi kebutuhan emosional kamu, kebutuhan lahir batin ya. Jadi secara pentacles dia provide, secara emosional dia juga bisa ngertiin kamu, bisa jadi best friend kamu. Kamu give thanks kepada yang maha kuasa, bersyukurlah, dan coba buka hati kamu pelan-pelan, karena hubungan kayak gini walaupun di kartu itu nggak kelihatan ya, kamu efek kamu langsung itu kayak gimana, cuma aku bisa prediksi lah kalau kamu pasti ada ininya, ada efeknya secara emosional juga, dan mungkin susah membuka hati karena kartu ini keluar. Oke, aku mau ambil satu oracle lagi ya, mungkin satu atau dua. Oke, dua deh. Aku ambil dua oracle dan satu lagi oracle dari deck selanjutnya, satu lagi. Oke, aku buka dulu oracle-nya. Oke, this is no, aku kurang butuh yang itu. Oke. Ya, sekarang kita kocok. Wow, belum ada yang jatuh atau belum ada yang loncat. Oke, kalau nggak ada, aku kocok sekali lagi. Oke, saran apa atau apa yang akan datang? Oh, langsung dapat. Oke. Nah, di sini. My greatest spiritual shift don't come through force. They come through freedom. I see. Jadi secara spiritual, spiritual shift itu tuh perubahan spiritual kamu datang gak dari usaha, datangnya dari kebebasan. Jadi kamu harus apa ya, ada kan orang walaupun hidupnya sehat, walaupun hidupnya bebas, tapi dia merasa kok kayak dalam hati tuh banyak resistance gitu, banyak banget yang menarik. Jadi walaupun dia itu secara mungkin keluarganya suportif, kerjanya oke, tapi secara emosional, secara mental itu tuh dia banyak bloknya gitu. Nah, kamu harus mencari freedom ini, freedom mencari diri kamu ini gitu. Kamu mungkin harus banyak shadow work juga. Oke. Harus banyak shadow work juga, sis and bro. Satu lagi ya untuk mencari clarity. Oh, langsung jatuh. Aku ambil satu aja. Oke. I slow down and listen to the guidance that's available to me. Ini basically kamu diajak untuk slow down. Mungkin mungkin ini kartu Eight of Pentacles ini itu nggak cuma dia aja ya, kamu juga mungkin melampiaskan emosi kamu dengan pekerjaan, menyibukkan diri gitu ya supaya nggak kepikiran dia gitu. Cuma sekarang kayaknya kamu butuh slow down gitu. Ada fase dimana orang habis putus terus menyibukkan diri tuh bagus supaya dia tidak tenggelam di emosinya, tetapi sekarang kamu slow down dulu aja, karena kalau kamu kerja terus gitu kan, itu nggak baik untuk nervous system kamu. Nervous system itu syaraf, untuk syaraf kamu tuh nggak baik. Kamu itu jadi lebih gampang kena mental illness, penyakit mental gitu.
depresi, anxiety, gangguan kecemasan. Jadi nggak ada apa-apa tiba-tiba khawatir gitu kan, nggak ada apa-apa tiba-tiba deg-degan, kok perasaan aku nggak enak ya. Nah itu salah satu gejala anxiety gitu. Nah sebenarnya caranya apa sih slow down gitu? Mungkin olahraga, yoga, berenang. Cobalah kalau kalian overthinking, kalau ada kolam renang terdekat, menyelam lah gitu. Kalau udah menyelam atau ke laut, menyelam di laut tuh relaxing banget. Menyelam di pantai gitu kan, kayak pakai kacamata terus berendam di dalam gitu, nggak yang di tinggi-tinggi banget ya kayak snorkeling gitu, nggak, kayak di deket-deket pantai gitu. Kalau mumpung liburan ya, jadi bisa ke pantai terdekat gitu, terus lihat ombak, lihat angin, lihat air, birunya laut, itu tuh sangat menenangkan loh gitu. Tapi kalau kalian nggak bisa ke pantai atau nggak bisa ke kolam renang, bisa yoga, bisa meditasi, atau ini nih, lilin. Lilin itu tuh salah satu media yang bagus untuk bermeditasi, untuk ngelamun. Ngelamun itu maksudnya meditasi loh guys, kayak ngelamun yang sehat gitu, ngelamunin ide, merenungkan hari-hari, merenungkan banyak, apa namanya, merenungkan hidup gitu. Atau beli apa namanya, dupa wangi-wangian, atau essence itu loh, scented candle, dan juga minyak essence itu gitu. Jadi diajak untuk slow down. Oke, satu orek lagi aku akan pilih. Oke, bear with me. Aku baru buka kardusnya. Oke. Nah, ini pejangan terakhir ya. Pejangan terakhir kamu. Apa yang harus kamu lakukan tentang energi ini? Mungkin jangan-jangan kamu juga mencintai orang ini dalam diam juga lagi. Oh, bestie, so sad. Oke, ada nih yang ngeflip satu. Kita lihat ya. Oke, di sini apa nih? Are you experiencing a mountain of fear right now? Apakah kamu sedang mengalami ketakutan yang besar sekarang? Are you stalling, freezing, or giving up? Apakah kamu menarik diri atau membeku, kayak stuck, atau kamu bahkan sudah menyerah gitu? The juicy secret is that you are the boss of fear. Jadi rahasia yang juicy, rahasia yang orang tidak sangka-sangka adalah kamu itu bosnya sebenarnya gitu. Kamu itu yang punya kendali gitu. You are unstoppable, but it's up to you to see that by taking actions. Jadi kamu sudah punya powernya, kamu itu unstoppable, dan sekarang up to you gitu. Action yang akan kamu ambil apa gitu. Terus di sini ada di sininya. Am I letting fear stop me? Itu judulnya, aku lupa baca tadi. Okay, today be brave and do it scared. Okay, choose one fear and move through it. You are in need of a hero, so that is who you will become. Oh, I see. Jadi mungkin kalau memang lagi habis putus, kita kan kayak apa ya? Nggak tahu kita sih, aku nggak mau bilang kita ya. Tapi sepengalaman aku tuh kayak butuh satu orang yang bisa nyelamatin aku dari rasa sakit ini gitu. Tapi di sini dibilang kalau kamu itu nggak usah nungguin orang lain. Sebenarnya kamu itu bisa untuk jadi hero kamu sendiri gitu. Bisa banget kamu jadi hero kamu sendiri. I see. Mungkin ada ketakutan juga untuk membuka hati kepada orang lain, atau mungkin ketakutan untuk keluar. Ada loh relationship yang saking kuatnya, apalagi twin flames ya. Aku tuh dulu sampai mengunci diri setelah putus sama twin flame aku itu, mengunci diri beberapa hari. Aku bilang sama bosku, bos aku sakit, padahal di kamar aku nggak ngapa-ngapain. Jadi bener-bener kayak orang stres gitu guys. Aku kayak cuma menatap langit-langit, lampu aku matiin gitu kan, terus nggak mandi, bener-bener kayak orang depresi. Memang udah depresi sih, jadi aku memang ada riwayat depresi dulu karena mama aku meninggal waktu aku masih sangat muda kan. Terus depresi itu tuh jadi makin kuat gitu loh, waktu ketemu twin flame tuh kayak jeder, langsung semua bom waktu itu meledak bersama-sama gitu. Iya, di sini
dituntun kamu untuk live your life lagi. This one, live your life lagi. Lakukan apa yang kamu senang pelan-pelan. Aku lihat sih makan ya. Aku langsung dapat kuat banget nih, mumpung abis Ramadan juga udah selesai. Makan yang enak-enak, lagi lebaran gitu kan. Kalian ngidam apa, turutin aja dulu gitu, karena makan itu tuh sangat menstimulasi hormon-hormon kesenangan gitu. Oke guys, by far ini totalan ini ujung di akhir kita kita mengetahui siapa yang merindukan kamu diam-diam. Aku punya impresi yang kuat kalau kamu juga merindukan diam-diam. Jadi stay strong honey, you can do this, okay? Seimbangkan perasaan dan logika kamu pelan-pelan. Untuk mencapai itu, yang ingat ya, untuk menyeimbangkan logika dan pikir kamu, ingat kamu harus get a freedom. Kamu harus kamu harus live your life again gitu. Jadi life after breakup is hard, tapi coba pelan-pelan. Mulai dari makanan kesukaan kamu, coba hindarin film-film yang men-trigger. Aku lihat banyak orang yang banyak nonton ini ya, drama Korea, dan itu men-trigger, dan itu membuat kamu lebih terpuruk, maksudnya lebih sedih gitu. Dan slow down, don't forget to slow down honey, you can do this, okay? Ketika kamu sudah terang secara mental, secara spiritual, itu kamu akan gampang mengambil keputusan. Apakah kamu mau balikan dengan orang ini? Kalau itu twin flame, dia pasti juga akan mengerjakan sesuatu yang sama dengan kamu. Mental clarity-nya, state-nya akan ketemu di yang sama. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah. Yang mau sama kamu sebenarnya banyak guys. Yang mau ini give thanks for the blessing of love soon to come your way. Jadi healing itu tuh healing itu tuh ada gitu loh. Kamu coba lihat ini deh, iklannya Apple AirPod yang baru itu loh, yang Pedro Pascal lagi nari-nari itu. Kalian cari aja di YouTube, itu banyak banget video dia. Coba cari yang official videonya dan tonton dari awal sampai akhir. Itu menggambar, itu tuh Pedro Pascal ceritanya habis putus, tapi memang dilihatnya tuh kayak music video gitu ya. Dia habis putus sama ceweknya, terus semuanya tuh kayaknya sedih gitu loh. Nah setelah sedih, dia itu tuh kayak melihat melihat dirinya sendiri ketika sudah healing. Nah coba kalian lihat itu, lihat lagu yang You're Perfect itu loh. Nggak tahu ya kalian udah pernah nonton atau belum, tapi coba lihat iklannya AirPod. Aku nggak promosi ya, ini nggak ada produk Apple sama sekali di sini, cuma pesan dari video itu powerful sih, aku suka banget gitu. Oke dear, good luck ya. Please makan kesukaan kalian, itu membantu banget, atau minuman kesukaan kalian yang dingin-dingin itu juga sangat membantu mood banget. Please makan dan minum minuman makanan kesukaan kalian. Oke, thank you bestie sudah dengerin tarot reading ini. Kalau kalian suka, boleh dong aku minta tolong subscribe. Only one click, cuma 1 klik aja, itu bisa membuat channel ini berkembang dan ada gebrakan-gebrakan baru lagi untuk reading di channel ini. Oke, thank you very much. I hope you have a good holiday. Semoga liburannya lancar ya. Yang sedang mudik stay safe, yang mau balik mudik juga stay safe. Okay, see you again in the next reading. See you next time. Bye.